Merasa dirinya telah difitnah, Umar Bajide, ayah dari kekasih Loli, Fadel Bajide, mengambil langkah serius dengan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya adalah untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan pencemaran nama baik yang diajukannya terhadap Nikita Mirzani, yang tak lain adalah ibu dari Loli. Namun, Umar menegaskan bahwa polemik ini sebenarnya tidak akan terjadi jika putra bungsunya, Fadel, tidak memiliki hubungan dengan Loli maupun sang ibunda. Hubungan Fadel dengan Loli ternyata memicu berbagai masalah yang melibatkan nama baik keluarga hingga berujung pada pelaporan hukum. Meski begitu, Fadel sendiri tampak tak gentar menghadapi situasi ini. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak menyesali hubungannya dengan Loli. Bahkan, ia menunjukkan sikap tegas dengan secara terang-terangan menantang pihak-pihak yang ia duga berada di balik upaya menghasut dan memprovokasi Nikita Mirzani. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja yang coba diungkap oleh Umar Bajide, inilah 5 pernyataan kontroversial Fadel saat temani sang ayah jalani pemeriksaan. Versi Cumi Top 5. Imbas dari konflik panas yang terjadi antara dirinya dengan Nikita Mirzani, keluarga Fadel Bajide tak luput dari sorotan tajam publik. Keluarga Fadel kini ikut terseret dalam pusaran drama yang melibatkan selebriti kontroversial tersebut dan menjadi sasaran kritik pedas netizen. Sang ayah, Umar Bajide, bahkan kini kerap menjadi bulan-bulanan di media sosial, terutama setelah terlibat bentrok dengan Nikita Mirzani. Berbagai komentar negatif dan hujatan terus menghujani keluarga Bajide, menciptakan tekanan besar yang seharusnya menjadi beban berat bagi siapapun. Namun, alih-alih menyesal karena keluarganya ikut terlibat dalam konflik ini, Fadel Bajide justru menunjukkan tekad yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa dirinya rela menghadapi semua konsekuensi ini demi Loli, kekasihnya. Gue datang ke sini buat nemenin orang tua gue, mendampingi, datang ke Polres buat melaporkan ibunya Loli, karena ya nggak masuk aja temanya kan atau pembahasannya dari yang ibunya Loli ngatain ke keluarga gue, karena dari keluarga gue nggak pernah ngatain ke mereka sebelumnya kan seperti itu. Makanya kita gerak, kita ngelihat udah keterlaluan di kata-katainnya, diserang-serangnya, sama sampai semua netizen nyerang keluarga gua. Ya itu nggak masalah sebenarnya, tapi kerugiannya banyak banget karena dari fitnah, dari omongan dari ibunya Loli itu dilihat jadi kayak fakta kayak gitu. Jadi kalau gua datang ke sini ya buat temenin aja. Ya masalah karena kan dia udah nyolek keluarga gua gitu. Sedangkan gua nggak pernah nyolek keluarganya dia. Dari awal gue nggak pernah nyolek, karena gue di sini kan datang ke hidup Loli itu buat ngejaga dia. Saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada sore kemarin, Fadel Bajide tampak tenang di awal kedatangannya. Namun, suasana berubah ketika ia melihat sosok berinisial Y yang tiba-tiba hadir di lokasi. Sosok tersebut selama ini diduga menjadi salah satu dalang di balik panasnya konflik antara dirinya, kekasihnya Loli, dan ibu Loli, Nikita Mirzani. Kehadiran Y seakan memicu kemarahan terselubung di wajah Fadel yang langsung terlihat berubah ekspresi. Menurut beberapa sumber, Y dikabarkan merupakan pihak yang aktif menyebarkan narasi dan provokasi terkait hubungan Fadel dan Loli, sehingga memperkeruh suasana. Fadel yang biasanya memilih diam, kali ini terlihat tergugah oleh situasi tersebut. Mungkin yang paling banyak nyerang gua kan itu dari awal kan si Y itu ya. Gak usah sebutin. Ya, si Y siapa sih? Siapa? Yongki Komaladi apa siapa itu? Iya. Nggak penting itu. Nggak penting itu, ya. Jadi enak nih namanya dia nanti naik nih. Ikut aja. Ya, jadi ya datang tadi agak sempat panas aja. Nggak
mungkin kalian kan belum pernah ngeliat gue marah atau gimana kan. Biasanya kan gue santai atau gimana, ketawa-tawa. Berani aja datang gitu, berani. Mungkin datang buat urusan yang lain tapi pas ketemu gue. Jadi jangan pernah main-main deh sama gue deh. Gue di sini dari awal sama Loli baik-baik aja, lurus-lurus aja. Ada banyak oknum ya kan? Ya, oknum. Ada banyak oknum yang mungkin membuat-buat cerita yang tanpa sepengetahuan gua. Apapun omongannya Loli di blunder, apapun itu gua ngejagain biar omongannya dia nggak di blunder, biar dia nggak curhat sana sini. Siapapun, gua bilang sama Loli, gue di sini posesifnya bukan sama laki, bukan. Gue posesif buat ngejaga lu, karena yang dibikin blunder itu selalu lu, bukan gue. Selalu lu. Tidak hanya menyoroti kehadiran sosok berinisial Y, Fadel Bajideh juga secara terbuka menyebut nama lain yang tak kalah penting dalam konflik ini, yakni sosok berinisial S. Dalam keterangannya kepada awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel menegaskan bahwa S memiliki keterlibatan yang cukup signifikan dalam kasus yang tengah bergulir. Ia bahkan meminta agar S tidak berpergian ke luar kota maupun luar negeri untuk sementara waktu, mengingat yang bersangkutan direncanakan akan menjadi saksi penting dalam kasus ini. Jadi jangan kabur-kaburan saya itu tuh. Saya itu jangan kabur-kaburan, dia jadi saksi jangan kabur-kaburan. Jangan pura-pura ke luar negeri kemana, jangan kabur-kaburan. Gue pantau terus dia. Tetap gue pantau. Dia bertanggung jawab. Harus dia yang bertanggung jawab, karena dia yang berani datang ke Yed, berani datang ke ibunya Loli, berani ngomong ke sini sampai dia kan ngomong, oh gua depan ibunya begini, ada rekaman omongan ibunya sama dia dikirim ke gua. Jadi kalau buat ibunya Loli jangan percaya sama itu orang, dia itu muka dua. Ada rekamannya? Ada di saya, ada. Jadi kalau misalnya dibilang dia, wah Cindy itu siapa, jadi kesebut namanya nih, sampai angot nih, kesebut namanya nih, kesebut namanya nih gua nih. Ya pokoknya intinya itu orang harus bertanggung jawab. Dalam kesempatan yang penuh emosi di hadapan media, Fadel Bajideh kembali menunjukkan keseriusannya membela hubungan asmaranya dengan Loli. Ia tidak hanya menegaskan cintanya kepada sang kekasih, tetapi juga mengungkapkan isi hati yang selama ini ia pendam, dengan harapan pesan tersebut dapat didengar oleh Nikita Mirzani, ibu dari Loli. Fadel dengan suara tegas namun syarat dengan emosi menjelaskan peran penting yang ia jalankan selama Loli berada di Inggris. Gua ingetin sama ibunya Loli, gua di sini ngejaga Loli dari dia di UK. Yang lain mana ada yang Dari dia di UK, video call, liatin dia. Lu kemana? Lu balik. Lu di mana malam-malam balik? Itu gua. Lu bilang gua ngejahatin anak lu. Nih, gua di sini ngabisin waktu buat dia. Waktu gua habis buat dia. Dance gua keganggu semuanya buat dia. Karena apa? Gua mau ngejaga dia. Kalau dibilang semuanya, mana lu nggak pernah ngepost? Post itu bukan kata dari cinta. Post itu bukan kata dari cinta. keren juga kalau udah ngomong. Post itu bukan kata dari cinta. Cinta itu aksi, yang ditunjukin aksinya. Bukan buat postnya. Salah satu gelang ini. Iya, ini gelangnya. Ini dari siapa? Ini gelang. Di Loli juga ada gelangnya, tapi dibuang, nggak tahu gua. Gua nggak tahu deh kemana ini tuh. Mudah-mudahan masih ada. Dari kucingnya. Gua sama Loli sayang banget sama kucing itu, ya. Siapa yang megang kucing itu, gua kejar nanti.
Sejak aksi penjemputan dramatis yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap putrinya, Loli, situasi semakin rumit bagi Fadel Bajide. Hingga kini, Fadel dan Loli belum juga bertemu, meninggalkan jarak yang penuh teka-teki di tengah konflik yang terus memanas. Kondisi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi Fadel, terutama karena dirinya selama ini kerap dituding sebagai pihak yang dianggap pelaku dalam situasi ini. Udah komunikasi sama Loli? Belum ada komunikasi. Kalau bisa, gue mau komunikasi. Kangen gak sih? Dan gue akan cari cara terus untuk bisa komunikasi sama Loli. Keluar itu. Nih, Pasti jadi lewat prosedur ya. buat kalian semua, ingat ya, gue dilaporkan. Berarti gue dianggap pelaku. Dan gue meminta korban untuk keluar. Di mana-mana pelaku tidak mau korban untuk ngomong dan speak up. Untuk memastikan benar atau Di tidak. sini, gue minta Loli untuk keluar karena dia dianggap korban. Dianggap, bukan dia yang korban, tapi dianggap korban sama orang, ya. Jadi kalau misalnya memang apa tadi? Jadi kalau misalnya memang ibunya atau siapa ya kan ibunya itu nggak masalah. Tapi kalau dari saksi-saksi ini nih, saksi-saksi ini